Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Araniri, Banda Aceh. Kembali lagi dengan saya Syifa Anissa dalam program Suara Mahasiswa. Pada pagi hari ini kita telah kedatangan 3 bintang tamu spesial di mana mereka merupakan mahasiswa dan juga mahasiswi UIN Araniri Banda Aceh yang baru saja menyelesaikan kegiatan KPM internasional yang diselenggarakan di negeri jiran Malaysia. Selamat datang Abang dan Kakak. Apa kabar? Baik, untuk biar teman-teman juga pada tahu, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Mungkin untuk kakak cantik terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. diberi Nurul Safwana Syahira binti Abdul Hamid dan saya kuliah di sini di bawah Fakultas Usuluddin dan Filsafat dan mengambil bagian prodi studi agama-agama. Dan saya juga berasal daripada Johor, Malaysia. Saya bernama Akmal Rahmansyah. Asal saya dari Pantun Labu, Aceh Utara. Saya juga berkuliah di UIN Araniri pada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berarti kita seprodi ya Bang. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama-tama tu saya ingin mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada Araniri TV kerana menjemput kami sebagai penyerta ataupun peserta KPM internasional. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Suhail bin Muhammad Balia. Nama panggilan adalah Megat. Berasal daripada negeri Kedah, Malaysia. Sudah 5 tahun di Aceh kan. Di sini mengambil jurusan dakwah dan komunikasi dalam prodi bimbingan dan konseling Islam. Itu saja. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama langsung aja nih kita ngobrol teman-teman semua. Nih, Syifa sendiri penasaran banget nih, awal mula bisa ikut kegiatan KPM itu gimana sih ceritanya? Mungkin untuk kakak boleh dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi pertama-tamanya mungkin semua sedia maklum bahwa KPM ini antara salah satu syarat untuk sidang dan juga syarat untuk wisuda. Dan tapi kami agak senang ya mengikuti KPM ini dan ada bedanya antara KPM international dan KPM yang di DRI. DRI. Jadi antara bedanya KPM internasional hanya terjadi selama 2 minggu saja. Terjadi selama tempohnya hanya 2 minggu saja. Jadi tanpa rasanya ini antara peluang itu keemasan. Jadi tidak boleh dilepaskan juga lah. Jadi kami saya sendiri pun mengikuti program KPM internasional ini kerana kelebihannya banyak. Antaranya bisa KPM di negeri sendiri gitu kan, dan temponya pun enggak lama gitu, semua cepat. Benar. Okay. Mungkin untuk abang nih spesial dari Bang Akmal dari Indonesia sendiri nih ya yang ikut KPM ke internasional gitu. Itu gimana Bang? Kok bisa sih ikut apa sih awal mulanya bisa ikut KPM internasional ke Malaysia lagi gitu? Mungkin boleh diceritakan. Pertama sebetulnya saya pun nggak menyangka bisa ikut ini ya. Alhamdulillah saya pertama dihubungi oleh pihak prodi. Setelah itu mengikuti seleksi, kalau nggak salah itu sekitar ada 12 orang yang ikut seleksi. Berarti ada jalur seleksi lagi? Ada seleksi, wawancara, setelah itu ada penilaian dari akademiknya. Alhamdulillah saya terpilih salah satunya dari prodi komunikasi penyiaran Islam. Satu lagi ada kawan saya perempuan, Fatimah namanya, dia adelating saya. Kami berdua alhamdulillah menjadi perwakilan dari prodi KPI untuk mengikuti program KPM internasional ini. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya ini kenapa sih milihnya Malaysia, atau memang ini kegiatannya diselenggarakan di Malaysia, atau kita bisa pilih nih di mana mau kita melakukan KPM ini? Mungkin untuk abang boleh. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya
KPM di Malaysia ni sudah terjadi selepas terjadinya lockdown ataupun COVID-nya. Jadi kami para mahasiswa Malaysia yang berada di Indonesia, terutama di Haji Aceh, terpaksa pulang ke Malaysia dan menghadapi kuliah daring ataupun online. Ya, online. Jadi dari situ segala kegiatan kegiatan yang bersangkutan dengan kuliah, maupun itu kelas, maupun itu KPM, maupun itu magang, dilakukan secara online. Okey. Atas sebab itu maka terjadilah KPM internasional, dikarenakan sekarang udah bisa pada pulang ke Aceh. Jadi pada semester ini, semester ganjil ini, seharusnya KPM diwajibkan di Aceh. Akan tetapi terdapat beberapa mahasiswa yang udah ambil KPM online. Jadi makanya tercetusnya ide daripada ketua LP2M, iaitu Dr. Jasafat, MA. Beliau mencadangkan untuk mengadakan KPM internasional gabungan mahasiswa Malaysia dan mahasiswa Aceh di Malaysia. Kan seterusnya gitu dah sedikit sebanyak mengapa terjadinya KPM internasional. Oke, berarti awalnya mulai itu dari COVID-19 gitu ya, kenapa bisa terjadi KPM internasional gitu. Oke, kita penasaran banget nih, kira-kira kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama KPM di sana? Mungkin untuk Abang boleh atau Kakak boleh dijawab. Jadi ada beberapa kegiatan lah yang kami adakan. Yang pertama-tama kali harus teman sahabat-sahabat yang ketahui amat berbeza dari KPM di Aceh berbanding di internasional. Karena kegiatan yang kami jalankan tu lebih kepada menjadi seorang panitia itu, dan kami juga belajar menjadi seorang tenaga pengajar. Seorang tenaga pengajar gitu kan. Tenaga pengajar yang mengajar bukan orang-orang yang sehat, malah orang-orang yang istimewa gitu kan. Pada minggu pertama ya, anak-anak surga. Jadi seterusnya pada minggu yang kedua tu kan cuma 2 minggu. Pada minggu yang kedua tu kami ke satu ma'had tahfiz. Satu ma'had tahfiz yang mana Akmal dan saudari-saudari Fatimah dan Muhammad Rahmah terlibat di ma'had tahfiz Istaqlim namanya. Ma'had tahfiz itu lebih menekankan tentang vokasional. Jadi kayaknya itu merupakan sesuatu perkara yang baru bagi kami dan bagi Akmal dan saudari-saudari, kerana dapat ber-KPM berkuliah pengabdian masyarakat di Ma'had Tahfiz dan di sekolah kanak-kanak istimewa tadi. Mungkin dari teman ada yang menambahkan sedikit pengalaman? Boleh saya sedikit menambahkan. Sebetulnya ini KPM internasional ini bagi mahasiswa UIN sendiri yang khususnya Aceh, bukan mahasiswa yang dari Malaysianya, ini baru pertama kali. Oh, ini pertama kali dilakukan? Ini pertama kali. Oh iya. Kami adalah mahasiswa yang terpilih 3 orang ini untuk pertama kali untuk mengikuti program KPM internasional ini. Kebetulan dari ketua LP2M tadi Bapak Dr. Jasafat berkolaborasi dengan pihak WIS Malaysia. Dari situlah bisa asal mula terjadinya KPM internasional ini. Mungkin begitu boleh. Tadi Bang Suhail benar sempat menyinggung tentang kegiatannya itu mengajar anak-anak yang istimewa. Itu kira-kira kesulitan atau ada memori yang gimana sih, kenangan-kenangan apa sih yang bisa dirasakan selama kegiatan KPM itu? Baik, terima kasih. Jadi pertama tuh hambatan kesulitan untuk mengajar anak-anak istimewa ini. Sebenarnya sih kami terbayang-bayang amat susah, tahu kan? Tapi setelah kami tahu prosedurnya kayak gimana mau ngajarin anak-anak istimewa ini, perkara itu jadi mudah, kan? Gitu kan? Semua perkara di atas dunia ini kalau kita tahu caranya maka akan jadi lebih gampang, gitu kan?
Oke, seterusnya kenangan yang paling saya nggak bisa lupakan itu di mana ada satu orang pelajar istimewa nih, disabilitasnya buta, nggak bisa ngelihat matanya kan. Jadi beliau tuh pada bab menghafal Al-Quran lebih pintar daripada manusia yang sehat gitu kan. Masya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah, saya paling shock gitu kan. Kayak itu saya nih ngerasa hina atau enggak kayak gitu kan. Jadi itulah kenangan yang paling saya nggak bisa lupakan. Nah, untuk Bang Akmal dan Bang Suhail, Bang Akmal, maaf, untuk Bang Akmal sendiri ini kan dari Indonesia sendiri ya, dengan teman-teman 3 orang, ya benar. Sempat ngalamin culture shock nggak sih selama ada di Malaysia itu untuk ngelakuin kegiatan KPM itu? Pertamanya sih pemikiran kami seperti itu. Tapi setelah kami sampai ke sana, sambutan dari kawan-kawan pertama di airport dan sampai kami setelah sana ke tempat lokasi KPM-nya, alhamdulillah mereka menerima kami itu bukan sebagai teman, bahkan sebagai keluarga. Begitulah baiknya, dekatnya orang itu. Padahal kami belum pernah melihat orang itu, tapi orang itu sudah sedekat itu menganggap kami. Mungkin salah satunya mungkin karena keterikatan agama mungkin. Mungkin karena kepahaman mendalam tentang agama sehingga menganggap seorang tamu ini sebagai keluarga, bukan bahkan saudara, macam itu. Mungkin ada kesulitan bahasa nggak sih dalam ngobrol gitu sama teman-teman yang di Malaysia? Kalau dari bahasa, itulah yang saya kagum dengan orang itu. Orang itu mau belajar bahasa Indonesia. Wow, justru mereka yang belajar. Saya mengusahakan memakai bahasa Indonesia supaya saya lebih paham. Tapi nanti ada juga beberapa yang mungkin keceplosan atau Malaysia apa. Gitu. Nanti kan saya pasti ada rasa bingung, nggak tahu, pasti saya tanya dengan orang itu. Nanti orang itu kasih tahu. Berarti sambil belajar bahasa Malaysia sambil juga. Belajar lah. Saya belajar bahasa orang itu pun belajar bahasa saya. Nah, untuk selanjutnya ini untuk Kak Safona dan juga Bang Suhail. Selama kuliah di Indonesia, terkhususnya di Aceh gitu, sempat ngalamin culture shock nggak selama kuliah nih? Selama kuliah di sini ya. Pertama-tamanya waktu baru datang ke Aceh. Jadi itu macam gimana nih orangnya kok ramah-ramah, suka berbual sama-sama kan, nggak apa, kiranya nggak sama-sama baik sama kita, lainnya sangat baik kan. Jadi waktu culture shock tuh mungkin nggak ada banget kan, karena saya suka lagi nonton cerita-cerita sinetron gitu kan. Jadi macam mau tahu nih kayak mana kehidupan di Aceh, di Indonesia kayak mana kan. Jadi macam kayak gini kayaknya, orangnya ramah-ramah kali, orangnya penuh layanannya sangat baik kan. Jadi kalau culture shock itu mungkin adalah beberapanya, contohnya bahasanya kan, bahasa Indonesia kan lain, dan Aceh sendiri kan ada bahasanya sendiri kan. Jadi masa pertama kali masuk di kuliah itu kan, lah kok ngomong apa tuh? kami berbeda bahasa kan. Aduh aku silap nonton sinetron kan. kayak gitu kan. Kok macam beda-beda kali kan bahasanya kan. Antara yang culture shock tu cuma bahasa sajalah, yang lain makanan apa semua itu enak kali di sini. Enak kali. Kayaknya belum. Ya. Jadi teman-temannya pun saling support antara satu sama lain. Jadi waktu di kuliah saya lebih sering berteman sama kawan-kawan di Indonesia, kawan-kawan Aceh lah kan. Jadi suka kelompok sama dia, jadi keluar bareng kan, jalan sama-sama gitulah. Soalnya alhamdulillah lah enggak ada culture shock sangat gitu. Aman-aman gitulah gitu. Jadi terima kasih pada yang bertanya, dan alhamdulillah teman saya sudah jelaskan tentang pengadaptasian di Aceh ini, tentang gimana sosialisasi antara masyarakat Malaysia dan Indonesia. Terus saya mau
gimana? Mau deskripsi kan terkait dengan gimana? Ilmu ikhtiar hidup di Aceh nih. Maksudnya itu survival, kayak gimana kita mau survive di bumi Aceh nih. Yang pertama tuh kalau bagi saya na bacuk lah sedikit perbedaan antara perbedaan antara itu kan. Ya, udah tua kali. Jadi pada saya tuh itu tergantung individu yang datang di Aceh nih. Saya secara pribadi karena saya berasal dari Kedah, kalau untuk pengetahuan kalian, di Kedah tuh ada Kampung Aceh. Mau bilang di sini betapa miripnya masyarakat Kedah sama Aceh. Ada kampung yang bernamanya Aceh, dan di Aceh pula, di Banda Aceh ini ada kampung namanya Kedah di Penayong kan. Betul. Jadi Itu betul. ya betul. Jadi Tapi masyarakatnya yang di sana di kampung Aceh, masyarakat Aceh atau kayak mana? itulah karena kan udah lama kan kampung itu ada, makanya orang-orang Aceh yang dari pindah berhijrah dari Aceh ke Kedah tuh udah tinggal cucu cicitnya. Ya, jadi saya tuh pergi kemarin, kalau saya ngomong bahasa Aceh tuh agak ada yang paham. Ya, makanya gitu kan. Jadi kalau di Kedah tuh saya menurut apa yang kefahaman saya, ada orang yang bisa ngomong Kedah, ada orang yang bisa ngomong logat Kedah kan, lahjahnya Kedah sama bahasa Aceh gitu kan. Tapi nggak rame. Jadi bagi saya secara pribadi yang berasal dari Nanggro Kedah, Nanggro Kedah, nggak ada culture shock yang begitu menyimpang kali ya, kaget banget karena saya berasal dari Kedah. Terusnya untuk pengetahuan teman-teman dan sahabat penonton semua, Aceh ini merupakan negara kedua saya menuntut ilmu. Jadi ya, Aceh ini merupakan negara kedua saya belajar ya. Sebelumnya tuh saya sempat ataupun rezeki saya bisa belajar di Yaman, negeri pertama saya belajar. Jadi menurut saya secara pribadi culture shock itu ataupun sosialisasinya bagi saya nggak ketara lagi, karena saya udah alhamdulillah sudah punya pengalaman berada di provinsi orang di tempat orang. Jadi saya secara pribadi itulah nggak terlalu shock gitu kan. Mungkin daripada mahasiswa lain ataupun pelajar-pelajar lain yang Aceh ini ataupun Indonesia ini merupakan negeri pertama bagi mereka agak terkejut dan mereka agak tercari-cari ya, kayak gimana penyelesaian diri gitu kan, kayak gimana mau ikhtiar hidup, bertahan hidup, survival di di Indonesia ataupun di tempat orang itu kan. Gitulah. Baik, terima kasih Bang Suhayo. Saya mau tanya nih tentang kegiatan kalian selama di Malaysia 2 minggu ya katanya. Ya, 2 minggu. Untuk minggu pertama itu kira-kira ngapain aja sih? Ya, minggu pertama nih kegiatan pertamanya apa? Oke. Jadi kegiatan pertamanya saya mulai dari hari kayak gimana bisa terjadinya KPM DRI ya. Jadi pertama itu saya dan beberapa mahasiswa Malaysia yang lain berhubungan dengan Dr. Josafat selaku ketua LP2M bertanya kayak gimana tentang urusan kami KPM. Jadi dia kasih maklumat, kalian KPM DRI, kalian KPM internasional bersama 150 orang anak Indonesia ataupun anak UIN Araniri yang berasal dari Aceh, kan? 150 orang. Jadi yang berarti yang dari komunikasi 3, bukan, sisanya itu jadi dari makluman awalnya. Makluman awal, rencana awal pertama. Oke. Perencanaan dari ini agak susah memahami Malaysia ya. Iya, oke. Sekitaran 150 orang mau KPM di Malaysia. Okay. Jadi saya tuh ya udah nggak apa,
alhamdulillah saya gimana ya, nggak ada komitmen lain, saya tumpukan komitmen saya 100% pada ngurusin KPM ataupun pengurusan KPM anak-anak Aceh di Malaysia nanti. Jadi pada tanggal 27 kalau 26 kalau nggak salah saya, kami ada buat perjumpaan. Saya, Dr. Jasafat, saudari Nadia Syaira dan saudari Nadia Rizki, kami bertiga pergi ke bersama Pak Jasafat berempat pergi ke University Islam dan University Islam Selangor, UIS sekarang kan. Udah berubah. Jadi kami buat perbincangan dan kami memberitahukan apa yang rencana kami kan, mau bawa seramai 150 orang untuk ber-KPM di apa namanya di UIS. Nah, terus pada hari pertama kami mau KPM itu terdapat berita yang agak sedih lah, kan, terdapat kabar yang kurang gembira kan. Dr. Jasafat bilang anak-anak Indonesia yang berkeinginan KPM di Malaysia ini nggak bisa datang lagi karena ada sedikit permasalahan di surat kemenangan. Administrasinya ada sedikit. Surat izin. Ya. Surat izin dari Kemenang ada, sama satu lagi Kemenseknaker. Oke, berarti bermasalah dengan Sekretaris Negara dari itu. Jadi itulah makanya perancangan awal tuh enggak terjadi gitu kan. Itulah Allah udah sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang bermaksud kita mengatur, beliau juga mengatur, Allah juga mengatur, sesungguhnya sebaik-baik mengatur itu ialah beliau, ialah Allah, gitu kan. Jadi kami pun ya udahlah, nggak apa-apa lah kan, nggak bisa datang 150, bertiga juga nggak apa kan, yaitu Akmal dan dua saudarinya tadi kan. Jadi begitulah, kami planning sampai kalau 150 orang tuh kami mau gimana ya, mau menunjukkan keimanan Malaysia yang sebenarnya kan. Gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, bertiga pun nggak apa, tetap jalan kan. Nikmati aja kan. Jadi terus hari pertama tuh gitu kan, kami mendapat maklumat yang kurang gembira. Jadi hari kedua tuh kami langsung pergi ke nginap di UIS dan paginya tuh sekitaran jam 4:30 gitu kan, 5:30 keluar dari, dan bersarapan tadi jam 6:30 tuh harus sampai di depan pusat gimana ya, sekolah anak-anak istimewa itu kan, SD untuk anak istimewa tadi, untuk menjalankan program KPM yang seperti saya ceritakan tadi. Mungkin dari sahabat saya ada sedikit penambahan. Tunggu, berarti ini bertiga ya perginya sekaligus, Abang? Kami pada awal minggu pertama kami hanya berenam saja. Berenam. Dan enam ini cuma daripada Malaysia. Memang originalnya dari Malaysia. Oh, oke. Waktu selepas udah sampai di SD anak-anak istimewa itu, jadi kami di briefing dulu bagaimana cara mau mengajar anak-anak istimewa, kerana mengajar anak-anak istimewa ini enggak sama mengajar anak-anak biasa. Karena mereka ada tarikan mereka sendiri dan mereka lagi memerlukan kasih sayang dalam sebab kita mengajar. Memang ada bedanya waktu kita mengajar. Contohnya saya bagi situasi saya kan, saya lagi mengajar kan, jadi kita nggak bisa fokus ke tempat lain. Kita hanya perlu fokus kepada dia saja. Jadi kalau kita hilang fokusnya, fokusan kita akan hilang. Jika fokus kita hilang, nanti anak-anak itu bisa lari, main sama teman yang lain dan begitu. Jadi memang minggu pertama memang kami mengajar di dua pusat ataupun dua tempat anak-anak istimewa. Yang pertama di PKIB, sebetulnya PKIB, pusat apa? Pusat kanak-kanak istimewa Bangi. Istimewa Bangi. Yang kedua Al-Fatih. Al-Fakih, Yayasan Fakih. Jadi dua pusat itu, dua tempat itu tempat yang berbeda dan agak lama kali lah di Malaysia, agak lama kali lah tempohnya di Malaysia. Tak silap saya yang PKIB udah 7 tahun
Dan manakala yang Yayasan Fakih pula sudah berada di nilai Malaysia selama 6 tahun sekitar gitu. Oke, cukup menarik ya kegiatan yang kalian lakukan di Malaysia sekitar 2 minggu itu ya. Nah, untuk Bang Akmal nih, ini kan kegiatan KPM biasanya. Itu kalau kita lihat biasanya di dalam negeri. Contohnya mentok-mentok di Aceh juga lah gitu kan. Ini gimana nih rasanya bisa melakukan KPM selama 2 minggu? Bener, 2 minggu di Malaysia. Apakah ngerasa kayak ini KPM serasa holiday atau gimana nih? Karena kayak sambil liburan juga nih. Ya, gimana? Ya pertama sekali nggak terbayang sih. Yang pertama ya tetap alhamdulillah ya. Puji syukur kepada Allah. Dengan takdir Allah kami bisa berangkat KPM ini yang sebetulnya sebelumnya saya udahlah, karena kemarin itu semenjak setelah ikut tes wawancara itu dari prodi ada lama sedikit prosesnya. Jadi bapak pun bilang ya udah tunggu aja kalau dipanggil nanti. Sempat hopeless juga ya. Udahlah, nggak usah terlalu berharap kan. Takutnya nanti nggak jadi. Tapi tiba-tiba 3 hari sebelum keberangkatan langsung kami dipanggil. Jadi agak Happy. Gara-gara itulah kok bisa jadi. Ya udah setelah itu karena kami dipanggil langsung dengan kalau nggak salah dari pihak ketua LP2M-nya, dari pihak Pak Jasafat mewakili dengan Pak Yusri kalau nggak salah. Dari bapak itu, Pak Asri, Pak Asri lah yang telepon saya langsung. Ingat saya kalau nggak salah itu waktu mau salat asar itu ditelepon bapak. Ini betul Akmal, kata bapak. Betul Pak, ada apa? Saya bilang kan. Setelah itu bapak bilang ini bapak dari LP2M, boleh Akmal besok ke LP2M, kita mau bahas KPM internasional. Di situlah timbul senang dari saya. Bener. Alhamdulillah usaha berbuah hasil ya. Masya Allah. Setelah itu tadi pertanyaannya, selama di sana tuh kegiatannya apa aja? Apakah kayak ada liburannya atau malah ngelihat Menara Kembar nih? Ikoniknya Malaysia. Hari pertama kami sampai ke Malaysia, alhamdulillah ini tour guide-nya ini. Bang Suhail sebagai tour guide. Oke. Dengan kawan-kawan kan. Alhamdulillah hari pertama kami sampai itu malam, kami langsung bergerak ke Mahat Tahfiz Instaklim, kami istirahat, besoknya baru kami berangkat pergi ke tempat yang Kuala Lumpur KLCC. Oke, kemana aja tuh kira-kira? KLCC, Masjid Nengro, sama makan di kampung di KL tuh. Gitu. Makanan khas dari Malaysia. Karena malamnya kami baru bisa pulang ke sana. Pokoknya seharian itu kami dengan orang inilah dibawa kemana aja kami pasrah. Liburan lah gitu. Panas sekali ya. Bener. Nah untuk tempat tinggal nih, selama kegiatan di sana apakah tinggalnya di asrama atau memang pada lingkungan masyarakat yang udah disediakan gitu? Mungkin untuk abang atau kakak? Kalau yang kami pada minggu pertama, penginapan kami disediakan oleh pihak UIS lah, Universiti Islam Selangor itu, di kediaman asramanya, asrama pelajar. Jadi menetap di situlah kami selama seminggu. Waktu di Istaklim, minggu kedua waktu di Mahat Tahfiz itu, kami ditempatkan di kiranya asrama juga ya, asrama para warden. Duduk di bilik para warden. Security. Oke. Menetap di situlah selama seminggu juga. Oke, berarti ke lokasi, ke tempat ngajarnya itu hanya kalau di sana jalan kaki aja. Oh, jalan kaki aja. Oh, satu lingkungan. Satu lingkungan. Oke. Nah, setelah mendengar dari teman-teman semua pengalamannya kayak seru-seru banget. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa nih ngikutin teman-teman yang udah ada di sini. Ini bisa dibilang kayak KPM sambil liburan, iya kan? Sambil liburan. bisa melihat Menara Kembar bareng teman-teman yang lainnya juga begitu ya. Nah, untuk kalian sendiri nih, ada nggak sih tipsnya nih untuk ikutin kegiatan ini? Apa aja yang perlu diperhatikan dalam ikut kegiatan ini? Boleh, yang pertama sekali tetap
mental kita. Mental. Setelah itu mungkin ada relasi sedikit dari pihak kampusnya. Setelah itu yang ya finansial yang pertama sekali. Finansial. Nah, kami bukan kaya sekali juga. Cuman ada persiapan finansial. Persiapan finansial. Peng KPM itu. Ganti ya, ganti. Diganti ya. Oke. Untuk apakah kegiatan KPM ini bisa diikuti oleh mahasiswa manapun gitu? Yang selama itu masih dalam UIN Araniri? Saya rasa mungkin bisa. Bisa. Cuman karena mungkin kami cuma keberuntungan aja. Karena itu juga baru pertama kali. Ya. Pertama kali Ya, yang pertama sekali. Pertama kali. Oke, berarti intinya siapa saja bisa ikut kegiatan KPM ini dengan syarat mengikuti kegiatan apa tadi, seleksi ya, seleksi wawancara, berkas dan finansial dan lain-lain gitu. Baik, itulah tadi perbincangan kita bersama mahasiswa UIN Araniri yang telah mengikuti kegiatan KPM internasional yang diselenggarakan di Malaysia. Terima kasih juga untuk para kru yang sudah bertugas pada hari ini. Saya Syifa Anissa undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.